Bagaimana cerita kemunculan QR Code? Mari kita tanya AI. Tepat nggak ya jawaban AI? Kita verifikasi ke tim riset historia.id. Poin 1 kurang tepat. Karena sebetulnya ide mengenai barcode itu sudah ada sejak akhir 1940. Saat itu seorang mahasiswa bernama Bernard Silver mendengar ide ini dari seorang eksekutif di toko kelontong bernama Joseph Woodland. Joseph Woodland mengidekan sebuah barcode untuk kasir otomatis. Dia mendapatkan ide ini saat dia berada di pantai Miami dengan menggambar garis-garis yang terinspirasi dari kode Morse. Akhirnya, Woodland dan Silver mengajukan ide tersebut untuk dipatenkan pada tahun 1949, tapi secara resmi baru diterbitkan 1952. Barcode yang dibikin oleh Woodland itu masih bentuknya lingkaran konsentris, belum vertikal seperti sekarang. Berarti nomor 1 kurang tepat. Poin 2, penjelasannya udah tepat, tapi tahunnya masih kurang tepat nih. Kalau kita bicara mengenai QR Code, itu tuh adalah perkembangan dari barcode tadi yang sudah ditemukan oleh Woodland. Saat itu, QR Code ditemukan oleh tokoh dari Jepang bernama Masahiro Hara yang bekerja di anak perusahaan Toyota. Dia menemukan QR Code pada tahun 1994. Tujuannya untuk melakukan inventarisasi kendaraan-kendaraan yang ada di perusahaan tersebut. Berarti nomor 2 masih kurang tepat ya. Poin 3 sudah tepat. Betul banget kalau Hara mendapat inspirasi membuat QR Code itu dari permainan Go. Permainan ini menggunakan pola-pola dari batu hitam putih di atas papan. Makanya pola QR Code yang dibikin oleh Hara itu ada 3 kotak hitam di bagian sudut QR Code. Tujuannya supaya para pengguna bisa lebih mudah melakukan pemindaian data-data dari QR Code dari berbagai arah. Jadi bisa lebih fleksibel, nggak hanya dari satu dimensi. Berarti nomor 3 sudah tepat. Poin terakhir juga udah tepat. Tapi aku ceritain ya, kenapa akhirnya QR Code mulai menyebar dan banyak digunakan oleh masyarakat. Beda banget kalau di negara-negara barat. Menurut Fried, di negara-negara barat, QR Code tuh justru hanya dianggap sebagai lelucon dan dianggap terlalu cepat dalam proses perkembangannya. Makanya banyak orang yang akhirnya tidak tertarik dengan QR Code. Padahal yang salah adalah penggunaannya, karena mereka masih belum paham cara bagaimana memindai QR Code tersebut. Sedangkan di Tiongkok, QR Code itu mulai menyebar dan sangat masif disukai oleh masyarakat ketika ini dijadikan sebuah alat pembayaran pada aplikasi WeChat. Saat itu, WeChat banyak sekali digunakan oleh masyarakat, bahkan sampai 1 miliar orang. Sejak saat itu, akhirnya banyak orang yang melakukan pembayaran melalui QR Code, karena caranya yang sangat fleksibel dan mudah untuk dilakukan. Sementara itu, QR Code mulai berkembang di wilayah Indonesia itu sejak tahun 2020-an. Saat itu, Indonesia mengembangkan juga bentuk QR Code sebagai pembayaran gateway. Akhirnya banyak orang yang melakukan pembayaran ataupun transaksi jual beli dengan QR Code. Berarti nomor terakhir sudah tepat. Nah, dari jawaban-jawaban yang dikasih sama AI, akhirnya kita bisa paham nih bagaimana sejarah perkembangan dari QR Code. Dari yang awalnya ide ini muncul di toko kelontong sampai akhirnya sekarang berkembang dan sangat masif di Indonesia sebagai alat pembayaran. Tapi lagi-lagi aku nggak akan bosan untuk ingetin, jangan pernah bergantung sama AI. Kalau kita nanya sama AI, kita harus tetap cek lagi ke sumber-sumber yang terpercaya. Next, kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah!